Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung. Oke, Ayah, seneng banget. Selamat malam juga buat Ayah. Sekali lagi, kalau istilahnya anak milenial sekarang gini ya, kalau bilang terima kasih itu Ati mau kayu ya, thank you gitu. Thank you banget. Thank you banget buat Ayah yang udah hari ini bersedia malam hari ini menyediakan waktunya, memberikan kesempatan untuk bisa sharing sama kita di sini. Tadi Riri udah bilang ya bahwa hari ini kita mau ngobrol-ngobrol singkat nih sama Ayah untuk kita mungkin diskusi bareng dan mendengarkan apa yang selama ini mungkin udah kita bisa jadi lupa. Tapi teman-teman sebelum ngobrol sama Ayah nih ya, Ayah kan udah kelihatan sekarang. Kita mau tahu dulu Ayah sekarang kabarnya Ayah gimana ini? Alhamdulillah seperti yang tampak di layar, ya kira-kira sebaik itu, sefresh itu, sebahagia seperti biasanya kita dulu siaran. Ah, karena kita dulu siaran malam ya Ayah ya. Tapi kalau nggak digedor pulang justru jangan pulang. 2 jam aja masih full tuh ya. Padahal siarannya malam tuh. Iya, Iya, siarannya malam dan kita satu-satunya acara yang durasinya 2 jam di Smart FM. Yang lain satu betul. jam semua. Betul, betul banget. Saya sampai lupa kalau siaran temenin Ayah, ini antara siaran pagi atau siaran malam ya. Karena tetap semangatnya tetap sama. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya mau sharing dulu dong kepada Bapak Ibu semua di sini, atau mau tanya dulu kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, apa yang men-trigger Bapak Ibu semua di sini untuk, oh ya, kita mau dengerin nih Ayah Edi. Jangan-jangan ada yang punya problem sama seperti misalnya. Nah, teman-teman semua, saya pribadi adalah ibu 2 putra dan 1 orang putri, 1 orang putra. Dan lagi gemes-gemesinnya, lagi uau-uaunya, jadi kebanyakan kadang-kadang ada rasa keinginan mau bukan do re mi fa sol la si do di bawah tapi do-nya tinggi banget. Nah, pas banget ketika Ayah mau kasih ini, saya langsung nanti kayaknya pengakuan dosa nih sama Ayah. Betapa oktav yang tinggi itu seringkali keluar ya dan tergoda kita kalau misalkan ditahan-tahan. Ada nggak sih yang kayak gitu ibu-ibu di sini, bunda-bunda di sini nggak mau marah tapi ujungnya nangis tuh di belakang pintu. Nah, saya pun merasakan itu. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Ayah Edi. Yang dimaksud mendidik dengan hati itu yang kayak apa sih? Berupaya kepingin banget mendidik kayak hati itu tulus. Cuma bener nggak sih yang model kayak gitu? Nah, kita mau langsung aja dulu ke Ayah ya. Ayah, mau Ya. tanya nih sama Ayah. Ya, kalau yang namanya mendidik anak itu kan memang katanya sepanjang masa sampai kita akhir pun kita mendidik anak. Mungkin Ayah punya gambaran luas dulu. Sebetulnya yang dinamakan mendidik itu yang gimana sih Ayah? Gini ya. Saya juga sebenarnya sama nih, Ri ya. Kita semua sebenarnya sama nih. Berawal dari orang tua yang nggak pernah sekolah jadi orang tua. Itu yang harus kita sadari ya. Jadi kalau dibilang Ayah Edi guru parenting, ya dulunya juga murid parenting sebenarnya gitu. Nah, kita berawal dari starting yang sama. Mungkin malah background saya itu lebih lebih apa ya, lebih buruk dari yang ayah bunda, papa mama alami begitu ya. Saya dulu masa kecilnya ya tinggal di daerah yang penuh kekerasan. Ya, saya lahir di Tanjung Priuk, besar di Tanjung Priuk, dan orang Jakarta itu tahu Tanjung Priuk itu kayak gimana gitu. Barometer kriminalitas itu ada di Tanjung Priuk zaman dulu, dan saya ada di sana. Kemudian saya juga punya orang tua yang punya background militer ya. Kita juga tahu gitu ya, seperti apa sih ya sampai dapat julukan tuh anak kolong. Nah, kemudian bawaan lahir saya juga wataknya keras, keras, keras sekali ya. Watak bawaan lahirnya keras karena watak bawaan lahir itu memang ada, kemudian dibentuk oleh lingkungan yang keras, kemudian dibentuk lagi oleh orang tua yang keras. Orang tua saya dua-duanya dari Jawa Timur dan orang Jawa Timur itu keras begitu. Nah, jadi udah sempurna sebenarnya kalau bicara tentang kekerasan, itu kegalakan. Nah, kemudian saya dulu sempat berpikir begini, saya pernah mengalami kekerasan, kemudian saya merasa nggak nyaman, saya merasa nggak bahagia gitu. Ini adalah sebuah rantai, rantai yang terjadi karena kita nggak pernah sekolah jadi orang tua. Jadi terus diturunkan dari generasi ke generasi.
Nah, saya waktu itu berpikir apakah kita terus akan begini, begitu. Akan menurunkan kekerasan atau cara didik yang keliru ini dari orang tua saya, kemudian ke saya, dari saya ke anak saya, terus nanti next, ya anak saya pastinya, ke cucu saya, begitu. Saya sempat berpikir gimana caranya ya supaya ini nggak terjadi berulang lagi. Akhirnya satu ketika ya saya berpikir bahwa saya mau beneran nih jadi orang tua. Nah, saya mau beneran jadi orang tua. Terus gimana caranya mau beneran belajar jadi orang tua? Nggak pernah sekolah, nggak ada sekolahnya. Yang saya punya adalah warisan cara mendidik dari orang tua. Nah, dari situlah akhirnya saya memilih untuk belajar parenting. Waktu itu parenting belum terkenal. Waktu itu orang masih belum tahu apa itu parenting. Itu kalau nggak salah sekitar saya usia 33 tahun ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya dulu pernah mengalami segalanya yang kurang baik dalam hidup saya, dalam proses mendidik, biarlah itu menjadi bagian daripada sejarah saya. Saya tidak ingin mewariskan itu kepada anak-anak saya. Saya akan menjadi orang yang memutus mata rantai kesalahan dalam mendidik ini. Nah, izinkan saya atau tuntun saya untuk menjadi ayah yang baik, orang tua yang baik. Nah, dari situlah saya mulai belajar. Dan proses belajar ini panjang sekali, jadi nggak lantas kita punya niat langsung bisa berubah, enggak. Kemudian kita punya niat langsung bisa, enggak. Melalui proses yang panjang. Sampai satu ketika saya mulai memperbaiki diri. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah ketika kita ingin mendidik anak, kesalahan itu letaknya bukan pada di anak. Nggak ada kesalahan itu pada anak. Ketika saya menyadari semuanya, saya melakukan pembelajaran parenting, saya menemukan bahwa prinsip dasar mendidik anak atau mendidik dengan hati itu adalah seperti kita ketika sedang memarahi anak. Nah, ketika kita marah anak kan ekspresi kita ya tegang, kemudian kata-kata kita tinggi, kadang-kadang ditambah ekspresi lain adalah menunjuk, yang menunjuk seperti ini. Nah, menunjuk ini ketika kita menunjuk sebenarnya ini adalah sebuah filosofi yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita secara tidak langsung kalau kita sadar ya. Sekarang saya minta coba Bapak Ibu, Ayah Bunda, sekarang latihan menunjuk yuk kalau lagi marah misalnya. Kamu tuh ya gitu. Coba yuk angkat tangannya. Angkat tangannya seperti ini. Ya, posisi tangannya seperti ini, seperti mau menunjuk. Sekarang coba bayangkan kita lagi marah sama anak sambil nunjuk-nunjuk. Kamu tuh ya nggak mau dengerin kata-kata mama. Kamu tuh ya udah dibilangin berkali-kali. Nah, sambil nunjuk ini kan kita berasanya tuh nggak salah waktu nunjuk ya. Berasanya kita yang paling benar. Yang salah tuh anak gitu. Tapi tahu nggak ketika kita menunjuk? Coba kita lihat jari kita. Ada berapa sih yang menunjuk ke anak kita? Yuk lihat. Ada berapa? Cuma satu. Coba kita hitung. Sisanya kemana nunjuknya itu? Sisanya kemana itu nunjuknya? Nunjuknya ke kita loh di sini. Minimal 3 nunjuk ke kita itu. Jadi setiap satu kesalahan anak itu ada didahului oleh 3 kesalahan orang tua sebelumnya. Ya. Jadi mulai hari ini, setelah acara ini, kalau masih mau marah sama anak, maka cara menunjuknya begini yang baik ya, cara menunjuknya kalau marah sama anak. Kamu tuh ya, kalau dibilangin susah sekali sama orang tua, nunjuknya begini sekarang. Ya. Jadi jangan begini, supaya kita nggak ada kesalahan kan 5-5-nya ke anak kita. Nah, itulah awal dari saya melakukan sebuah reformasi diri sebenarnya. Evaluasi diri, reformasi diri, bagaimana caranya saya bisa mendidik yang benar. Mendidik yang benar, kemudian satu persatu cara saya coba. Dengan cara misalnya sesuai dengan buku yang pernah saya tulis. Pertama kali saya tulis buku itu setelah saya berhasil menemukan ada kurang lebih 37 kesalahan, minimal ya, 37 kesalahan orang tua yang menyebabkan perilaku anak kita menjadi buruk. Ya. Jadi 37 kesalahan orang tua yang menyebabkan perilaku buruk pada anaknya. Jadi anak melawan dan sebagainya itu sebenarnya kesalahannya ada di kita. Barang siapa atau siapapun orang tua yang mau memperbaiki 37 perilaku kita sendiri, nah maka niscaya efeknya adalah nanti anak kita perilakunya juga akan ikut berubah. Nah, saya praktekkan ini melalui anak saya dulu. Nah, 2 anak saya. Laki-laki. Selisihnya 1,5 tahun. Waktu masih kecil, suka berantem, suka mukul, suka teriak. Wah, udah ribut mulu tuh berdua, udah nggak ada selesainya. Nah,
Kalau kita berpikir mereka ribut, mereka berantem, mereka pukul-pukulan, kita pasti di kepala kita nih ada yang nggak beres dengan mereka. Nah ini dia nih, ada yang nggak beres dengan mereka. Nah ternyata setelah saya amati, setelah saya pelajari, setelah saya dalami, itu normal ternyata. Dialami oleh semua anak. Ada fase-fase itu. Fase-fase namanya fase egosentris. Kira-kira 0-7 tahun fase itu terjadi. Nah, kata kuncinya adalah kita menanganinya secara benar nggak ketika itu terjadi. Kalau benar, maka sampai usia 7 tahun itu maka pertengkaran akan berhenti seterusnya. Seterusnya loh. Dan ini udah saya buktikan sama anak-anak saya. Sampai besar. Bahkan mereka sekarang sudah usianya 17 tahun. Ya, adiknya kurang lebih 15,5 tahun. Itu mereka tidur masih satu kamar dan nggak pernah sekalipun berantem, bertengkar. Mereka akur aja berdua. Kemana-mana berdua. Ngobrol berdua. Pergi bareng berdua. Jadi kalau kita ada yang mengatakan bahwa oh kalau anak itu usianya deketan, nah, nanti ribut melulu. Itu mitos itu. Mitos. Yang benar adalah kita nggak mampu menanganinya. Atau kita nggak tahu bagaimana cara mendidiknya. Nah setelah perjalanan panjang, akhirnya saya menemukan cara-cara, oh kalau mendidik anak usia segini tuh begini, mendidik anak usia SD tuh begini, TK tuh begini, SMP tuh begini, SMA tuh begini. Nah, ada satu hal yang saya temukan bahwa ternyata setiap anak itu punya fase dengan pola pendidik yang harusnya berubah. Jadi waktu TK itu begini, kemudian SD itu berubah, SMP berubah, SMA berubah. Hanya sayangnya kita orang tua masih selalu berpikir bahwa itu anak kita dan berapapun usianya adalah anak kita. Cara didiknya masih kebanyakan sama. Dan ini nggak bisa begitu. Mereka harus disesuaikan cara didiknya. Nah, kemudian setahap demi setahap saya mulai berhasil. Meredam pertama adalah memberhentikan anak saya untuk tidak saling bertengkar. Itu. Nggak pukul-pukulan lagi, nggak teriak-teriakan lagi. Nah, itu dulu. Gitu. Nah, setelah itu baru mulai berlanjut. Pas dia SD, kemudian SMP, sekarang SMA. Alhamdulillah SMA sekarang justru jadi sahabat begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan semakin besar anak usianya semakin jauh dari orang tuanya, wah itu mitos. Nah, saya berani mengatakan mitos karena anak saya dua-duanya tetap dekat sama saya walaupun mereka sudah SMA, bergaulnya sama orang tuanya, ngobrolnya sama orang tuanya, sharing sama orang tuanya, kemana pergi bareng kebanyakan sama saya begitu, sama orang tuanya. Nah, setelah itu saya berpikir saya udah berhasil ini. Alhamdulillah ya. Kalau boleh saya katakan berhasil, ya bolehlah dikatakan berhasil mendidik kedua anak saya. Terus bagaimana caranya ya saya bisa berbagi apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya praktekkan ini kepada banyak orang tua. Sampai pada akhirnya satu titik tertentu saya terinspirasi dan termotivasi untuk membuat sekolah itu. Saya buat sekolah di Bali ya. Sebenarnya rintisannya ada di Jakarta, di Bogor dulu ya awalnya. Rintisannya ada di Bogor, kemudian berkembang ke Jakarta, dan terakhir itu puncaknya saya bikin sekolah di Bali karena dapat investor yang hatinya luar biasa gitu. Hati beliau luar biasa untuk mendirikan sekolah, hingga akhirnya kami membuat semboyan buat sekolah itu adalah mendidik dengan hati. Nah, ini saya sampai bikin kaosnya ini. Nah, ini kaosnya ya, kaosnya mendidik dengan hati ini. Nah, ini kaos yang kami pakai. Ini adalah seragam kalau kita lagi mendidik anak-anak kita di sekolah. Guru-guru kita juga pakai kaos ini. Jadi guru itu ngajarnya pakai kaos. Jadi santai sekali. Belajar itu harus santai, harus nyaman, harus nikmat, harus bahagia. Nah, ini adalah lambangnya. Dan ini adalah anak yang menjadi penggagas sekolah ini. Jadi karena anak ini atau namanya Kakak Gangga, sekolah ini berdiri, dan dari situlah kami mempraktekkan proses mendidik dengan hati pada mereka, pada anak-anak ini terutamanya, kemudian juga mereka. Nah, bagaimana bisa kami menyebutnya ini sekolah yang mendidik dengan hati? Jadi gini, pertama, pada saat penerimaan siswa, ini kami tidak pernah melakukan seleksi kepada anak. Jadi semua anak kami anggap sempurna dan boleh masuk ke sekolah kami. Ya, boleh masuk ke sekolah kami. Kami tidak melakukan tes kepada anak-anak. Satu-satunya tes yang kami lakukan pada anak untuk bisa masuk ke sekolah kami namanya tes denyut nadi. Jadi nadinya kita pegang begini setiap anak. Ya, kalau mau masuk sekolah saya pegang nadinya.
Nanti kalau nadinya masih dirasa berdenyut, oh oke nak, boleh masuk sayang. Gitu. Itu namanya tes denyut nadi. Tanda Justru hidup ya ayah ya. iya masih hidup. Kalau kalau udah nggak berdenyut baru oke silakan ke rumah sakit. Oke. Nah kayak gitu. Justru yang terbalik dari apa yang kebalikan dari semua sekolah yang ada adalah anaknya nggak dites, orang tuanya yang dites habis-habisan. Orang tua dites. Pertama kali orang tua datang, kami punya syarat, harus datang berdua. Nggak boleh salah satunya, ibunya aja atau bapaknya aja. Kalau memang niat mau sekolahin di tempat saya, datang berdua. Selama nggak bisa datang berdua, nggak bisa masuk sekolah ini. Wow, orang tua pada kaget. Kenapa harus berdua? Kan ayahnya sibuk kerja. Kita begini-begini ya. Sekarang sayang anak, saya kerja. Saya bilang begitu. Kalau sayang anak, ayo datang berdua. Kalau dari awal aja udah nggak mau datang berdua, nggak mungkin bisa mendidik anak dengan baik. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil kerjasama berdua. Nah, jadi ketika udah punya anak ya berdua juga dong, gitu kerjasama berdua, gitu. Nah, sampai waktu itu ada orang yang banyak sekali alasannya, yang beginilah, yang dapat tugas begitu, ya pokoknya syaratnya begitu. Akhirnya ngalah dia, ngalah. Suaminya sampai cuti, pulang dari luar kota hanya untuk datang berdua mendaftar. Nah, jadi yang disebut dengan mendidik dengan hati itu pertama adalah keseriusan suami dan istri atau kedua orang tua. Ya, suami dan istri. Itu benar-benar harus serius. Memberikan hatinya untuk belajar bagaimana menjadi orang tua yang serius memiliki anak. Jadi kalau udah sekolah, daftar datangnya nggak berdua, nggak serius ini punya anak. Nggak serius gitu. Salah satunya saling menyerahkan. Nanti kalau ada masalah, salah satunya juga akan saling lepas tangan. Atau saling menyalahkan. Setelah itu kami wawancarai di interview. Tujuannya apa? Di interview nanti kita tanya tentang kasus-kasus masing-masing kita suruh jawab. Nah dari jawaban itulah kita bisa mengukur seberapa jauh mereka memahami tentang dunia pendidikan. Seberapa jauh hatinya itu dekat dengan anaknya. Berapa banyak dia mengeluarkan kalimat-kalimat negatif terhadap anaknya, terhadap kasus-kasus yang kita ajukan. Nah, dari situlah orang tua mulai terkaget-kaget. Itu divideokan. Waktu wawancara, direkam ya, maaf ya, direkam. Kemudian setelah wawancara, nanti kita nilai ini, masuk orang tua kualifikasi apa. Jadi ada kualifikasinya di sekolah kami itu, ada kualifikasi A, orang tua tipe A, sampai orang tua tipe D. D itu adalah orang tua yang menurut catatan dan pengamatan kami belum bisa mendidik anak. Atau mohon maaf ya, belum layak bisa mendidik anak dengan baik. Tapi kalau dia kategorinya D adalah dia mengakui kalau dia memang belum bisa. Dan ayah tolong bantu saya. Jadi ini yang kami sebut kualifikasi D. Ini kami terima. Ada lagi di bawah D itu namanya E. Udah diwawancarai, kelihatan sekali bahwa beliau tidak menguasai bagaimana cara mendidik anak, tapi nggak ngaku. Nggak ngaku. Jadi yang disalahin terus anak. Anak lagi. Again, anak. Nah dari situlah pada akhirnya kami kategorikan E. Dan kalau E ini nggak diterima. Tapi kalau D itu diterima. Nanti kalau sepanjang perjalanan mereka akan kami edukasi parenting setiap waktu, setiap saat, belajar bareng sama guru, sampai kualifikasinya naik. Dari D ke C, C ke B, B ke A. Nah, kalau sudah mencapai kualifikasi A, mereka kami beri hadiah yang namanya Parent Awards. Jadi kayak piala citranya orang tua begitu. Dan ternyata ada cukup banyak orang tua yang berhasil meraih piala citra itu. Piala bergilir, dibagikan bergilir pada orang tua yang berhasil achieve di rapot mereka menjadi orang tua kualifikasi A. Nah, luar biasa sekali. Nanti mereka akan kami undang, itu kami buatkan acara di akhir tahun. Mereka kemudian para orang tua ini kami minta untuk sharing pengalaman bagaimana mereka bisa memulai perubahan dari orang tua tipe D ke orang tua A. Dan kenapa kami memberlakukan itu? Karena ternyata kalau orang tuanya tipe A itu pasti jaminan anaknya akan double. Jempol 2 dari sisi perilaku dan semuanya jempol 2. Jadi sebenarnya sumber masalahnya bukan di anak. Di kita. Yang kualifikasinya nggak masuk kualifikasi A. Kalau udah masuk ke kualifikasi A, udah jaminan mutu deh. Anaknya akan menjadi luar biasa.
Nah, orang tua dikasih raport. Nah, kalau orang tua itu raport achievement report namanya, kalau anaknya itu dikasih raport performance report. Jadi kalau anaknya itu yang dinilai adalah performance-nya, kemampuannya, potensi emasnya. Tapi kalau orang tua itu adalah achievement report dari kualifikasi tadi. Tiap 3 bulan direview di awal. Nanti 6 bulan sekali, baru setahun sekali direview. Sampai nanti kualifikasinya naik. Jadi setiap tahun ada kenaikan kelas, itu orang tuanya juga ikut direview. Naik kelas nggak gitu. Nah, jadi sesusah itu sebenarnya masuk ke sekolah saya. Tapi ya tetap aja selalu penuh, bahkan waiting. Sekolahnya itu di desa, di daerah Kabupaten Singaraja kalau nggak salah ya. Buleleng. Ya, di kota Singaraja, di Bali Utara itu. Alhamdulillah sih, walaupun sekolahnya kecil, tapi banyak yang minat. Yang minat banyak. Kemudian sampai itu yang agak menakjubkan, ada sekolah dari Belanda, bukan sekolah dari Belanda, dosen dari Belanda, itu ada mahasiswa fakultas pendidikan, itu berkunjung ke sana untuk kerja magang ya, atau studi banding. Studi banding dari Belanda loh itu. Kemudian yang menarik lagi, yang sekolah di sana nggak cuma orang Indonesia, orang Finlandia di mana standar sekolah terbaik di dunia itu ngelamar sekolah di tempat kita. Dan yang menakjubkan adalah saya mensyaratkan untuk bisa masuk ke sekolah saya itu harus bisa 2 bahasa, bilingual. Nah, bilingualnya itu 1 bahasa Indonesia, 1 bahasa Bali, karena sekolahnya kan ada di Bali. Dan percaya atau enggak sih, orang asing itu satu muridnya dari Prancis ya, papanya orang Prancis, satu lagi dari Finland. Itu sampai kursus bahasa Indonesia loh demi bisa masukin anaknya di tempat saya. Nah, Ayah, ini menariknya adalah saya kok tiba-tiba langsung aku kepikir yang kualifikasi A itu yang gimana itu? Ya nggak usah banyak lah, pasti Riri udah yakin pasti banyak banget tuh yang akan Ayah jembreng itu listnya banyak banget pasti kan kualifikasinya, dan saya nggak yakin juga udah masuk situ. Nah cuma sebenarnya apa sih Ayah kualifikasi A, minimal dari sekian banyak poin, 3 poin aja Ayah? Yang pertama begini ya, orang tua kalau udah dimasuk kualifikasi A begini, waktu masuk ya daftar nih, waktu daftar itu tuh namanya anak saya tuh aduh bikin marah, bikin kesel gini, itu awalnya begitu. Nah, tapi kalau udah masuk kualifikasi A, dari suara, level suaranya udah beda. Jadi kalau masuk ke sekolah kami itu sudah selamat pagi ayah, selamat pagi miss. Nggak ada lagi suara-suara teriakan, nggak ada suara keras. Suaranya udah betul-betul seperti suara para guru ngajar. Nah ini yang paling berat adalah ini sempat ada komentar juga, Ibu ngomongnya biasa aja Bu, kayaknya nggak usah ngegas, berarti intonasinya mesti dikecilin. Kalau Mbak Riri Riri saya panggil Riri aja ya. Riri ini udah saya anggap anak. Silakan. Ya, Riri ini udah kayak anak saya. Jadi kenal sama saya itu waktu masih belia ya, masih belum married. Masih belia, sekarang anaknya. Iya, jadi salah satu kehebatan Riri ini adalah gaulnya itu sama para pembicara. Jadi sama orang-orang yang seusia saya itu temannya Riri semua. Gitu, jadi ilmunya banyak banget dia itu. Udah lama sekali. Nah, kualifikasi A itu ditandai dengan pertama ya sikap dan perilaku ya. Kalau yang antusias kayak Riri, tipe antusias sama kayak saya ya nggak apa-apa. Ini ngomongnya antusias bukan marah. Tapi ketika dia mulai bicara itu selamat pagi ayah. Ini ya ada yang orang dari Sumatera, orang Sumatera kan keras-keras gitu dan sebagainya. Itu semua tetap berubah begitu. Selamat pagi ayah gitu. Terus kalau bicara itu kita pakai standar yang namanya Indonesia ya EYD, bahasanya sangat baku gitu. Begini ayah dan sebagainya dari mulai bicara. Kemudian nanti sudut pandangnya begini kalau yang sudah kualifikasi ya. Kemarin ayah anak saya itu begini. Kira-kira apa ya yang salah dari saya? Wow, luar biasa tuh. Kira-kira apa ya yang salah dari saya dalam mendidik gitu. Kan kami itu punya konsep namanya one stop shopping di sekolah ya. Jadi semua persoalan itu harus diceritakan secara jujur pada kami di sekolah.
Nanti akan dibantu sama guru di record, kemudian coba dianalisa dan diatasi. Kalau guru nggak bisa, dia akan menginvite saya untuk terlibat. Nggak boleh bohong orang tua, nggak boleh menutup-nutupi. Sampai kami di sekolah kami itu punya namanya dinas intelijen. Nah, kita punya intel di sekolah. Jadi kalau ada orang tua yang nggak ngaku bohong, itu kita kirim intel kita ke rumahnya, mengawasi. Sampai ketahuan, ada ini kejadian kayak gitu, begitu. Selalu nyalain anak ini yang masih tipenya D nih, di awal-awal ya. Udah kirim intel. Miss, saya bilang, ini ada kejadian kayak gini, besok Miss bertugas ya, ngawasin ya, coba cari datanya, di rumah kayak gimana, lihatin dari jauh, gitu, difoto, dikamerain, direkam, nanti supaya kalau orang tuanya kita undang untuk konsultasi di sekolah, kita punya fakta, punya data, ini kami rekamannya kayak gini, kami begini, kami begini, gitu. Jadi nggak bisa mengelak, gitu. Kami semuanya berdasarkan data, karena saya selalu mengatakan, hukum sebab akibat itu terjadi. Nggak mungkin anak berbuat keliru kalau nggak ada contohnya. Tinggal kita temukan contohnya di mana. Di lingkungan kah? Lingkungannya apa? Lingkungan keluarga kita sendiri atau kita sendiri, lingkungan keluarga tempat dia bermain dan sebagainya. Jadi sampai sedetail itu sekolah menurut saya luar biasa ya, walaupun kecil. Makanya walaupun kecil itu sampai orang asing tuh denger gitu ada sekolah itu. Saya juga kaget juga gitu, sampai ada studi banding dosen dari Belanda dengan mahasiswanya semua dari Belanda gitu. Nah, seperti itu. Ayah, ini kalau misalkan buat anak-anak, kita tahu kan pasti jauh lebih menantang. Maksudnya umur mungkin fase di 3, 4 sampai 8. Itu kayaknya fasenya lagi gemes-gemes ya. Nah, ada tantangan kemarin udah ada yang sempat tanya-tanya tuh, Ayah, ini kalau remaja gimana nih? Itu kan lebih luar biasa lagi, udah mulai misalkan contoh anak sulungku deh yang pertama 8 tahun, udah aku mau ke sini nih mas mau ikut ibu nggak? Kayaknya enggak deh, udah maunya di rumah aja gitu loh Ayah. Nah, yang fase-fase itu kan berbeda-beda, gimana kita bisa memahami tuh Ayah fase-fase untuk bisa men-treat atau mendidik anak-anak kita dengan fase-fase tersebut? Yang pertama begini ya, dari semua pengalaman saya dalam mendidik ya, kata kuncinya sebenarnya sederhana, nggak terlalu rumit mendidik anak itu. Yang agak rumit itu adalah menata kesabaran sebenarnya, menata kesabaran itu agak rumit itu ya. Kunci banget ini ya. Ya, menata kesabaran. Kalau kata kunci yang kita bisa pegang dalam mendidik anak itu cuma 2, kasih sayang, kasih tegas, kasih sayang dan kasih tegas. Rumusnya itu. Ya. Cuma kebanyakannya orang nggak paham dengan rumus itu, kasih sayang dan kasih tegas. Banyaknya adalah kasih uang dan kasih tegas, gitu. Jadi kalau ada apa-apa anaknya dikasih uang biar diem dan sebagainya. Terus kasih tegas. Nah, kasih sayang sama kasih tegas ini nggak boleh terbalik. Jadi kapan kita kasih sayang, kapan kita kasih tegas. Ketika kita melihat anak kita berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita sepakati bersama, maka kasih sayang. Tapi kalau dia melanggar, kasih tegas. Jadi jangan kebalik ini. Nah, itu sesederhana itu kuncinya. Dan saya mengatakan mendidik dengan hati adalah the art of kasih sayang dan kasih tegas. Seni memberi kapan kasih sayang, kapan kasih tegas. Nah, kasih sayang dan kasih tegas ini tidak sulit. Yang sulit itu adalah memberi contoh. Bagaimana orang tuanya sendiri itu bisa memberikan kasih sayang, contoh kasih sayang dan kasih tegas. Konsisten. Kalau bicara A, tepati. Tepat janji itu adalah kunci sukses mendidik anak. Anak akan mau dengar kita kalau dia lihat orang tuanya seperti apa yang diucapkan. Jadi anak itu melihat, bukan mendengar. Dia melihat apa yang orang tuanya lakukan, bukan mendengar apa yang orang tuanya nasihatkan. Jadi hati-hati itu. Kalau anak kita mulai nggak nurut dan sebagainya, kemungkinan kita bicaranya nggak sesuai dengan contoh yang kita berikan sama dia. Seperti itu kira-kira. Kemudian kembali lagi ke anak usia 8 tahun. Mengenai fase-fase ya. Fase. Pertama TK. Ya, TK itu masuk namanya fase egosentris. Egosentris TK ya. Mulai dari balita sampai TK. Egosentris itu apa sih? Egosentris itu dia merasa dirinya adalah center of the pusat kebenaran. Gitu.
Pusat kebenaran. Anak itu di usia TK kayak gitu. Betul. Pokoknya kalau begini harus begini, kalau begitu harus begitu. Kalau nggak begitu maka dia ngelawan, mukul, teriak dan sebagainya. Itu fase egosentris. Nah, apa yang perlu kita lakukan di fase egosentris ini adalah memberikan penjelasan dan berlaku adil. Jadi dulu waktu saya mendidik anak saya itu di rumah didirikan yang namanya sebuah pengadilan keluarga. Saya adalah hakimnya, istri itu adalah saksi, kemudian kalau kita punya asisten rumah tangga itu juga saksi-saksi. Jadi setiap ada pertengkaran, kita adakan forum pengadilan. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Yang salah itu kena konsekuensi, yang benar dapat pujian. Jadi nggak ada yang namanya istilah kakak harus ngalah sama adik. Kan kakak udah gede, kakak tuh lebih ngerti. Ngertiin dong, adik kan masih kecil nggak bisa berpikir. Wah itu bahaya. Nanti adiknya bisa besar kepala dan kakaknya akan dendam sama adiknya. Dan disitulah awal dari pertengkaran nggak berhenti-berhenti. Awalnya memang mereka semuanya sama-sama merasa paling benar di fase itu ya. Makanya kita hadirkan saksi-saksi. Oke, tadi kejadiannya kayak gimana? A bicara, adik bicara. Oh begini-begini, biasanya bicaranya akan membenarkan diri sendiri dan menyalahkan kakaknya. Kakak bicara, sama kayak begitu. Nah ketika kita melihat dua-duanya merasa benar, saksi dihadirkan. Kejadiannya gimana tadi, runtut gini. Kemudian kalau ada asisten, tadi kejadian berantem ini awalnya dari mana? Oh begini ayah, begini ayah, begini ayah. Asisten saya dulu dilatih parenting itu di rumah. Ya, dilatih parenting ya. Ada salah satu asisten yang luar biasa namanya Teteh Samnah. Teteh Samnah itu dapat award dari saya ya. Award orang tuanya sampai saya belikan kambing karena saking bagusnya dia jadi asisten saya begitu. Nah, dari pengadilan itulah akhirnya anak terlatih bicara tentang keadilan. Jadi kalau seandainya anak kita itu susah dididik, susah diatur, suka berantem, dan nggak mau ngalah, pasti di rumah itu belum ada keadilan. Karena anak itu adalah teriakan keadilan yang paling alamiah. Gitu. Dia adalah wujud dari manusia yang masih nature, yang menginginkan sebuah keadilan di rumah. Kalau segalanya serba adil, aturannya serba jelas, segalanya nanti akan mengalir ya. Pertengkaran akan berhenti, marah akan berhenti, rebutan akan berhenti karena udah merasa adil. Nah, awal-awalnya saya sering sekali mengadakan proses peradilan. Setiap ada pertengkaran peradilan, setiap ada kejadian ini peradilan, semua diadakan peradilan. Lama-lama mereka biasa diadili. Jadi sebelum diadili mereka sudah tahu nilai-nilai keadilan. Jadi ketika ditanya siapa tadi yang kira-kira menurut nilai-nilai keadilan saya? Salah, saya katakan. Keliru. Itu kadang-kadang adiknya. Angkat tangan. Dede yang salah. Di mana salahnya? Dede salahnya begini, nangis gitu ya. Oke, terus gimana? Ya, Dede siap menerima konsekuensi. Baik. Terus saya tanya, kakak udah tahu itu adik yang salah? Iya. Kakak mau memaafkan apa konsekuensi? Awal-awalnya konsekuensi. Udah kena konsekuensi. Kakaknya bebas dari konsekuensi. Lama-lama kadang-kadang kakaknya yang buat salah. Mas buat salah. Tadi begini. Nah, Dedek gimana? Mau dapat konsekuensi? Mau dikonsekuensi atau dimaafkan? Wah, karena sering gantian, jadi merasa dikonsekuensi itu nggak enak. Akhirnya adiknya bilang, dimaafkan aja, dimaafkan. Nah, ketika adiknya memaafkan kakaknya mengingat itu. Dan ketika adiknya buat salah, diadili lagi, dimaafkan aja. Akhirnya mereka berubah dari saling mengkonsekuensi menjadi saling memaafkan. Terus berubah dari tadinya berbuat salah sampai dia punya namanya self-prevention atau daya cegah sendiri sebelum berbuat salah. Asik sekali deh itu teknik pendidik itu. Makanya setelah saya berhasil dulu sama ya, kita orang tua yang suka marah, suka teriak, suka membentak. Setelah saya berhasil mendidik anak saya, di satu titik saya mengatakan bahwa kayaknya saya sudah berani deh nulis bukunya gitu, mempertanggungjawabkan buku yang saya tulis. Nah, baru dari situ saya menghubungi penerbit, saya bilang kayaknya saya ingin berbagi sesuatu pengalaman saya di mana saya sudah bisa bertanggung jawab itu. Enggak malu kalau seandainya buku ini terbit. Yakni buku teriakan mendidik anak tanpa teriakan dan bentakan. Teriakan tanpa bentakan. Iya, dan buku ini kalau menurut saya ini dialami oleh 10 dari 10 orang tua.
Jadi bukan 9 dari 10 orang tua ya, 10 dari 10 orang tua ngalamin ini. Betul. Dan ini kabar baiknya kita akan bisa berikan kepada teman-teman juga ya ayah yang juga bertanya, yang terbaik nantinya juga akan dipilih. Ada 2 ya ayah buku ya? Ada 2 dari penerbit ya. 2 nanti kalau antusias ya mungkin ditambah kali 1, 3 ini. Kita didukung sama penerbit ya. Saya minta ke penerbit dan beliau memberikan dukungan, menyediakan buku, nanti akan dikirim langsung di rumah free ya, bebas ongkos. Tuh, ya bebas kan, bukunya luar ya. Biasa. Ya biasanya ongkosnya mahal, kalau saya kirim ke Papua tuh lebih mahal ongkosnya sama bukunya. Tapi ini penerbit free. Ya, benar. Terima kasih ini pada penerbit. Tadi di awal tuh ayah sempat menawarkan loh teman-teman semua, kata oke, nanti 1 buat Riri deh. Oh, untungnya saya udah punya, jadi kebagian buat teman-teman semua nih. Blessing kalau ya, misalkan berkah. Nanti teman-teman mau tanya, ya kayaknya serinya ayah itu udah banyak di saya, cuma hatamnya baru berapa gitu. Jadi itu yang perlu juga, nanti masih jadi PR banyak sebetulnya. Satu pelajarannya semua masih kita implementasikan. Teman-teman, Riri udah mau buka nih sesi pertanyaan, walaupun ya mungkin ya ini yang daftar kemarin ke kita itu sampai kita close sebetulnya ada 98 orang. 2-nya itu enggak sampai 100, 98 orang, dan sisanya live by YouTube. Cuma mungkin di antara teman-teman dari 100 itu akhirnya terseleksi lagi, dan ini mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan juga akan terseleksi lagi nih ya. Dan Riri udah buka, silakan teman-teman yang mau tanya-tanya boleh di chat aja, nanti Riri pilih ya. Dan kalau misalkan Riri belum sempat nanti bacain, jangan cemberut ya. Kita lagi latihan juga nih jadi ortu gitu kan. Nah, ini udah ada yang bertanya langsung.